Saudara Guilong, Saudara Kongming, tolong bantu saya secepatnya. Ucap penguasa makam kematian tampak ketakutan dan meraung cemas. Dia sangat menyadari teror Qin Chen. Pedang hitam aneh itu sangat kuat, dan aura pembunuh yang dipancarkannya cukup untuk bersaing dengan sabit kematian miliknya. Terlebih lagi, dia terluka parah sekarang. Dia hanya mengandalkan kekuatan sabit kematian untuk melawan leluhur iblis darah dan Raja Hantu Senming. Namun, dia juga sering terluka dan mundur. Begitu Qin Chen bergabung dengan medan perang lagi, dalam kondisinya saat ini, tidak peduli bagaimana dia bisa menahan serangan 3 orang kuat, dia pasti akan mati di sini seperti Wan Gan Shizun. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya di lapangan sekarang adalah Guilong Guizu dan lainnya. Hanya dengan bergabung dengan Guilong Guizu dan lainnya mereka dapat menahan serangan Qin Chen. Selamatkan kamu, penguasa makam kematian, kamu telah menyinggung penguasa dunia bawah ini. Bahkan jika 4 kaisar besar dunia bawah datang hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Ucap Qin Chen mendengus dingin dan turun ke atas medan perang. Domain luar angkasa yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan. Dalam sekejap, tiba-tiba, penguasa makam kematian merasakan kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya langsung menekan tubuhnya, membuatnya terengah-engah. Kekosongan itu mengeluarkan suara robekan yang rapuh di bawah kekuatan ruang ini. Sungguh domain luar angkasa yang mengerikan. Gumam penguasa makam kematian memandang Qin Chen dengan ngeri. Bidang tatanan spasial ini saja sudah cukup baginya untuk mendominasi tanah terlantar ini. Mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Tuan Hades. Ketika Wan Gumingzu melihat Qin Chen mendekat, dia berhenti menyerang dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Leluhur Siblis Darah juga terkejut, dan diam-diam bersembunyi ke samping, tidak berani melihat langsung ke arah Qin Chen, dan menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Leluhur Iblis Darah ketakutan dan gemetar, dialah yang paling sadar akan teror Qin Chen, dia tidak bisa menahan gemetar hanya memikirkan adegan di mana Qin Chen terus melahap lautan darahnya. 2 pecundang, hanya penguasa makam kematian, kalian bahkan tidak menghancurkannya untuk waktu yang lama, dan aku masih harus mengambil tindakan secara pribadi. Kata Qin Chen dengan ekspresi jelek. Leluhur Wan Guming memamerkan giginya dan berkata, Tuan dunia bawah, orang ini mudah dibunuh, tapi senjata dunia bawah di tangannya luar biasa, jadi. Senjata dunia bawah. Ucap Qin Chen langsung menyela kata-kata Wan Gumingzu, itu hanya senjata puncak dunia bawah yang transenden, apakah itu sangat kuat? Wan Gu, bukankah kamu memiliki harta di tubuhmu, apakah kamu menyembunyikannya dan memasukkannya ke dalam peti mati? Wan Gumingzu terkejut, yang dimaksud Tuan Chen adalah, jangan menahan diri dan langsung membunuh orang ini. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Yang penting adalah meninggalkan kawasan terlarang di Laut Mati ini secepatnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen memandang penguasa makam kematian. Pedang karat misterius telah muncul di tangannya, dan mencibir, Tuan makam kematian, kamu harus patuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin aku bunuh. Begitu dia selesai berbicara, pedang karat misterius di tangan Qin Chen telah menginspirasi semburan energi pedang hitam dan ditembakkan. Ketika penguasa makam kematian melihat Qin Chen datang untuk membunuhnya, matanya penuh ketakutan. Dia buru-buru dan dengan marah berkata kepada yang lain di kejauhan, Saudara Guilong, bantu aku, selama kamu menyelamatkanku, semua yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Dan kalian lupa kalau Raja Hantu Senming dan Iblis Suan Gui Laomo memiliki air laut mati, yang merupakan kunci untuk memasuki kedalaman laut mati, bukankah kalian semua menginginkannya? Ucap penguasa makam kematian meraung. Sambil mengaum, dia tidak berani ceroboh. Dengan risiko cedera serius pada asal-usulnya, dia sekali lagi membakar asal kematiannya sendiri, dengan gila-gilaan menanamkannya ke dalam sabit kematian. Pada saat yang sama kali ini, penguasa makam kematian menyemburkan seteguk darah pada sabit kematian, dan kemudian mengaktifkan sabit kematian untuk menebas Qin Chen, mencoba menahan energi pedang hitam Qin Chen. Penguasa makam kematian menebas, dan sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari sabit kematian. Dia melihat tulisan menyala di sabit kematian, mekar dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, dari cahaya hitam yang menyala, 12 aura pedang kematian hitam langsung menyelimuti Qin Chen dengan suara robekan ruang. Saat aura pedang ini pertama kali muncul, mereka masih berupa 12 bayangan pedang hitam. Ketika 12 bayangan pedang dilepaskan sepenuhnya,
Tirai hitam yang membentang radius ribuan kaki terungkap, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan suara berderak. Tirai cahaya pedang hitam yang menakutkan ini, belum lagi orang-orang yang terlibat, apapun yang mendekati tirai cahaya pedang hitam ini akan hancur berkeping-keping. Ini sebenarnya adalah formasi energi pedang. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Penguasa makam kematian sebenarnya menyimpan kartu trufnya. Formasi energi pedang ini lebih menakutkan dari apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Itu jelas kartu trufnya. Namun, ketika Qin Chen melihat ke arah penguasa makam kematian yang memiliki ekspresi gila di wajahnya dan telah menstimulasi asal-usulnya secara ekstrim, bahkan memuntahkan esensi dan darah, Qin Chen segera tahu bahwa pembentukan energi pedang ini jelas bukan sesuatu yang mudah digunakan oleh penguasa makam kematian. Setelah digunakan, pasti ada syarat-syarat tertentu, bahkan syarat-syarat yang menimbulkan kerusakan besar pada asalnya. Faktanya, hal ini juga terjadi. Untuk mengaktifkan pembentukan pola gelap pada sabit kematian, penguasa makam kematian perlu memasukkan asal-usul dan esensi darahnya ke dalamnya untuk mengorbankan sabit kematian. Pengorbanan semacam ini tidak dapat diubah. Dengan melakukan teknik rahasia ini, asal-usul dan sari darahnya akan rusak permanen dan tidak dapat diperbaiki. Namun saat ini, penguasa makam kematian tidak lagi terlalu peduli. Ia hanya ingin selamat dari serangan Qin Chen. Hanya dengan bertahan ia dapat memiliki masa depan. Setelah mengaktifkan formasi pola gelap sabit kematian, dia mundur dengan keras ke arah Guilong Guizu dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia meraung dan tombak kematian hitam pekat muncul di tangannya lagi. Tombak ini segera mengeluarkan suara mendengung. Suara itu sepertinya menembus udara. Ini adalah harta karun dunia bawah lainnya milik penguasa makam kematian. Meskipun harta karun dunia bawah ini tidak sekuat sabit kematian, ini juga merupakan harta karun dunia bawah yang unggul dalam hal transendensi. Dia belum pernah menggunakan harta dunia bawah ini sebelumnya, dan itu dianggap sebagai salah satu kartu trufnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk bersembunyi. Tombak kematian gelap bergetar hebat begitu muncul, berubah menjadi badai tombak gelap dan meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin. Meskipun momentum serangan putus asa penguasa makam kematian sangat menakutkan, dan formasi dunia bawah yang melonjak pada sabit kematiannya juga sangat kuat, di mata Qin Chen, dibandingkan dengan serangan jantung ruang angkasa yang dia temui, itu bahkan masih terlalu jauh. Yang membuat Qin Chen semakin tenang adalah wilayah ketertiban pihak lain. Domain kematian dari penguasa makam kematian sudah dianggap kuat di antara para ahli di level yang sama, tetapi tidak layak disebutkan di depan domain luar angkasa Qin Chen. Qin Chen juga mengambil langkah maju, dan pedang karat misterius telah menyerang lagi. Dalam sekejap, lebih banyak cahaya pedang hitam legam yang meledak. Cahaya pedang hitam legam ini didominasi oleh niat membunuh laut mati, ditambah dengan kekuatan luar angkasa, dan dikombinasikan dengan sejumlah kekuatan guntur dari dunia bawah. Cahaya pedang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan luas, pergi dan memblokir formasi 12 pedang ki dari penguasa makam kematian. Menghadapi tombak kematian gelap penguasa makam kematian, Qin Chen tidak takut sama sekali. Momentum di tubuhnya sedang booming, dan bidang luar angkasa yang menakutkan juga meluas pada saat yang bersamaan. Suara berderak tipis yang hanya bisa didengar oleh penguasa makam kematian menyebar, dan penguasa makam kematian segera mengubah wajahnya. Dia telah bertarung dengan Qin Chen sejak lama dan tahu bahwa domain Qin Chen sangat menakutkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membakar asal-usulnya. Domain yang terbentuk setelah mencampurkan darah dan esensi masih sangat tidak berguna di domain luar angkasa Qin Chen, dan hancur dalam sekejap. Ada suara padat lainnya, dan tirai pedang gelap yang baru saja membentuk tirai hitam tersapu oleh energi pedang pembunuh Qin Chen, dan tiba-tiba menjadi berantakan. Selain itu berada di ruang domain Qin Chen, dan kecepatan aktivasi formasi pedang tersebut juga menjadi sangat lambat. Tapi saat ini, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan menyerang dengan pedang karat misterius. Guntur gelap melintas, membawa benang hitam panjang dan bertabrakan dengan badai tombak kematian penguasa makam kematian. Terdengar ledakan keras, kekosongan terkoyak, guntur gelap dan cahaya hitam memercik, dan ruang di mana mereka bertabrakan tiba-tiba muncul retakan ruang satu demi satu. Dengan gerakan ini, kekosongan di tanah terlantar meledak. Penguasa makam kematian tidak dapat lagi menahan kepanikan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa meskipun dia membakar sumbernya, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Qin Chen. Domain pihak lain jauh lebih kuat daripada domain miliknya. Tanpa pikir panjang,
Penguasa makam kematian memuntahkan seteguk darah lagi. Di saat yang sama, dia juga membakar jiwanya lagi. Ditambah dengan esensi dan darah yang mendidih, jika tidak ada jenius yang menentang surga dan harta langka untuk memperbaikinya, tingkat budidaya penguasa makam kematian pasti akan turun setelah pertempuran ini. Namun saat ini, penguasa makam dewa kematian sudah tidak terlalu peduli lagi, karena ia pasti akan mati jika tidak berjuang keras setelah membakar jiwa, asal, usul, dan sari darah pada saat yang bersamaan. Penguasa makam kematian merasa bahwa dia telah pulih seketika di bawah bidang luar angkasa Qin-Chen. Sementara penguasa makam kematian membakar 3 sumber utama, 12 formasi cahaya pedang hitam legam juga mengeluarkan jeritan yang sangat halus, dan secara tak terduga memisahkan diri dari energi pedang pembunuh Qin-Chen yang tak ada habisnya, dan kemudian 12 cahaya pedang hitam legam ini berputar di udara, dan sekali lagi menyerang Qin-Chen dengan niat pedang yang lebih ganas. Pada saat yang sama, penguasa makam kematian bergegas menuju lokasi Guilong Guizhou dan yang lainnya. Dia tahu bahwa meskipun dia membakar 3 sumber utama, dia hanya bisa menghentikan lawan paling banyak. Jika dia mau bertahan hidup, dia harus mencari perlindungan dari Guilong Guizhou dan yang lainnya. Leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak membakar Sanyuan dan datang bergabung dengan saya dan meminta bantuan dari Guilong Guizhou dan yang lainnya? Jika tidak, kamu akan mati jika tetap tinggal. Saat terbang menuju Guilong Guizhou dan yang lainnya, penguasa makam kematian meraung marah ke arah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying tidak pernah menyangka bahwa penguasa makam kematian akan tetap memikirkan mereka ketika dia melarikan diri. Ketika mereka melihat penampilan menyedihkan dari penguasa makam kematian, keduanya langsung membakar jiwa dan sumber mereka. Di saat yang sama, mereka menyemburkan seteguk darah, dan darah jiwa mereka tiba-tiba mendidih. Dengan keras, keduanya bergabung dan melepaskan diri dari belenggu Suan Gui Laomo, dan bergegas menuju lokasi penguasa makam kematian dan Guilong Guizhou. Di langit, leluhur buaya Void bahkan melihat ke arah Guilong Guizhou, dan berkata dengan cemas, "Saudara Guilong, jika Anda melihat lebih jauh, penguasa makam kematian mungkin benar-benar. Jangan lupakan air laut mati." Mata Guilong Guizhou berkilat, dan dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Lupakan. Ikut aku, langsung gunakan domain ketertiban, selamatkan saudara Reaper dan yang lainnya, dan cobalah untuk tidak berkonflik dengan penguasa dunia bawah dan yang lainnya." Begitu dia selesai berbicara, Guilong Guizhou terbang langsung ke bawah. Ketika penguasa area terlarang lainnya di belakangnya melihat ini, mata mereka dingin, dan mereka bergegas keluar satu persatu. Saat menjarah, Guilong Guizhou dan yang lainnya langsung melepaskan domain keteraturan mereka. Dalam sekejap, domain keteraturan yang mengerikan muncul di dunia, seperti gunung raksasa yang tak terlihat, bertabrakan dengan keras dan itu mengenai kekuatan luar angkasa yang diberikan oleh Qin-Chen. Dengan suara gemuruh dan robekan yang besar, dan kekuatan luar angkasa Qin-Chen yang menyebar ribuan mil langsung terkoyak, memicu badai luar angkasa yang mengejutkan. Seluruh istana Raja Hantu berguncang hebat di bawah kekuatan ini, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Jenderal Gui Kui dan yang lainnya tampak ngeri dan lari dengan panik. Mereka semua melihat tempat ini dengan ngeri dari kejauhan. Para penguasa daerah terlarang mengambil tindakan bersama. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Melihat Guilong Guizhou dan yang lainnya bergerak, penguasa makam kematian dan leluhur hantu roh raksasa tiba-tiba menjadi sangat gembira, darah jiwa mereka terbakar, dan kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim. Mereka bisa bertahan selama mereka sampai di tempat Guilong Guizhou dan yang lainnya berada. Mereka tidak percaya bahwa Qin-Chen dan yang lainnya berani melawan penguasa dari begitu banyak area terlarang. Seperti Guilong Guizhou dan lainnya. Jika pihak lain benar-benar melakukan ini, mereka akan berjuang melawan seluruh orang-orang kuat di tanah terlantar ini, dan kematian tidak bisa dihindari di tanah terlantar ini. Kursi ini mengatakan bahwa jika kalian berani mengambil tindakan, kalian adalah musuh kursi ini. Kalian sedang mencari kematian, ucap Qin-Chen berteriak dengan marah, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Guilong Guizhou tiba dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, kami bukan musuh Anda. Kami hanya ingin menyelamatkan saudara Reaper dan yang lainnya. Kami tidak ingin Anda melakukan pembunuhan besar-besaran di tanah terlantar ini. Hahaha, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Tuan Makam Kematian hari ini. Aku sudah bilang, jika aku ingin dia mati hari ini, dia pasti mati."
Tidak akan ada gunanya meski banyak orang yang datang membantu. Ucap Qin Chen dengan dingin. Sombong, ucap leluhur buaya Void berteriak dengan marah mendengar ini. Penguasa lain dari area terlarang juga memiliki mata dingin, dan kata-kata Qin Chen sepertinya terlalu meremehkan mereka. Bahkan Guilong Guizu sedikit tidak senang. Menurut orang itu, siapa dia? Bisakah dia melawan begitu banyak penguasa area terlarang sendirian? Meskipun penguasa zona terlarang yang hadir tidak semuanya merupakan penguasa di tanah terlantar, mereka tetap merupakan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Apa, aku sombong? Ucap Qin Chen dengan tatapan dingin, kalau begitu izinkan saya menunjukkan di mana letak kesombongan saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin saya bunuh hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengaktifkan domain spasialnya dan mendengar ledakan, dan domain spasial yang mengerikan langsung memenuhi udara. Domain luar angkasa yang mengerikan terbentuk seketika, yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Hah? Domain tatanan ruang angkasa. Ekspresi Guilong Guizu dan yang lainnya berubah. Hanya ketika mereka benar-benar diselimuti oleh domain tatanan ruang angkasa Qin Chen barulah mereka tahu betapa mengerikannya domain Qin Chen. Dalam sekejap, banyak penguasa area terlarang yang ada, mereka hanya merasakan tubuhnya tenggelam, dan pernapasan menjadi sulit, dan pada saat yang sama, domain yang mereka tampilkan mengeluarkan suara berderak, dan akan bergetar dan hancur di bawah domain luar angkasa Qin Chen. Semuanya, ikuti saya untuk mengaktifkan kekuatan domain dan melanggar larangan di sini. Ucap Guilong Guizu dengan dingin dan dia mengeluarkan suara kaget dan marah. Tidak peduli seberapa kuat domain tatanan ruang angkasa Qin Chen, selama begitu banyak dari mereka bergabung, mereka tetap tidak takut dengan blokade ruang angkasa Qin Chen. Namun, sebelum mereka dapat bergabung, Qin Chen mencibir dan membisikkan beberapa kata, labirin luar angkasa. 4 arah ruang langsung terlipat. Di ruang tempat Guilong Guizu dan yang lainnya berada, kekosongan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, Guilong Guizu dan yang lainnya, yang masih berdiri bersama dan menjaga satu sama lain, terpisah di beberapa ruang dalam sekejap. Di ruang tersebut, mereka hanya dapat mengerahkan kekuatannya sendiri, tetapi tidak dapat bersatu dengan orang lain. Apa? Kejadian seperti itu segera mengubah ekspresi Guilong Guizu dan lainnya. Sebenarnya mereka awalnya bergegas menuju tubuh penguasa makam kematian, namun kini mereka berlarian ke segala arah dalam kehampaan. Mereka benar-benar tersesat dalam kehampaan dan bahkan tidak bisa menentukan arah. Apa yang terjadi? Ini pelipatan ruang. Kita terjebak di ruang ini. Kekuatan magis macam apa ini? Ucap banyak penguasa area terlarang berteriak ngeri. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya di tanah terlantar ini, dan mereka segera memahami bahwa mereka seharusnya jatuh ke dalam semacam kekuatan magis dan dipisahkan ke dalam ruang independen. Kalian semua mengambil tindakan bersama dan bergabung untuk berperang. Teriak Guilong Guizu berubah warna dan meraung dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia langsung membakar sumbernya, dan pedang merah muncul di tangannya, yang segera menghantam dinding kosong di sekitarnya. Yang lain tidak berani gegabah. Dalam kepanikan, mereka semua mengaktifkan kekuatan magis tingkat atas mereka dan menyerang bagian depan dengan ganas. Mereka mendengar raungan yang menakjubkan dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan diledakkan. Hal ini membuat Guilong Guizu dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka tidak dapat mengguncang penghalang labirin luar angkasa di sekitarnya bersama-sama, maka mereka tidak akan berani membayangkan kekuatan magis macam apa ini. Melihat Guilong Guizu dan orang lain yang dengan menakutkan menyerang labirin ruangnya sendiri dan mencoba menerobos penghalang ruangnya sendiri, Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjebak begitu banyak penguasa area terlarang dengan satu orang. Meskipun dia memahami kekuatan pelipatan ruang di jantung ruang angkasa, karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, tidaklah praktis untuk menjebak semua orang. Yang diinginkan Qin Chen hanyalah menjebak pihak lain sejenak, dan momen ini cukup bagi Qin Chen untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Matilah untukku, ucap Qin Chen mengunci matanya pada penguasa makam kematian di bawah. Dia mengangkat tangannya, dan pedang karat misterius mengilhami cahaya pedang guntur gelap di langit, dan menyerang langsung ke-12 pedang hitam pekat. Dengan keras, raungan keras terdengar, dan Qin Chen seketika memblokir 12 formasi cahaya pedang yang diilhami oleh penguasa makam kematian. Penguasa makam kematian sangat terkejut ketika dia melihat Guilong Guizu dan yang lainnya mengambil tindakan. Namun, saat berikutnya dia melihat Guilong Guizu dan yang lainnya terjebak dalam ruang lipat yang tak terhitung jumlahnya.
Hatinya tiba-tiba tenggelam. Lalu dia melihat Qin Chen tiba-tiba sekali lagi memblokir 12 pedang Ki dunia bawah miliknya. Dia segera ketakutan dan tanpa sadar menembakkan tombak kematian ke arah Qin Chen. Qin Chen tidak ingin membuang waktu dan berkata langsung kepada leluhur iblis darah di samping, "Suesa, pergi dan hentikan tombak kematian." Ketika leluhur iblis darah mendengar kata-kata Qin Chen, tubuhnya bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi lautan darah dan langsung berhenti menuju tombak kematian gelap. Dengan keras, lautan darah yang diinkarnasi oleh leluhur iblis darah langsung menembus ke dalam jurang besar, dan jiwanya sangat kesakitan, tetapi dia tidak berani bersantai sama sekali, dan dengan erat menjebak tombak kematian, karena takut dia tidak akan bisa menyelesaikan misi Qin Chen. Qin Chen, yang telah melepaskan tangannya, mengangkat tangannya dan langsung meluncurkan puluhan busur pedang luar angkasa guntur gelap untuk bergegas menuju penguasa makam kematian. Penguasa makam kematian tampak ketakutan. Sebelum busur pedang guntur gelap tiba, seluruh tubuh penguasa makam kematian mulai bergetar. Perasaan kematian langsung memenuhi pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia terkena busur pedang guntur gelap ini, jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Pada saat ini, dia merasakan keganasan di hatinya dan dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia benar-benar meraih leluhur hantu raksasa yang bergegas ke sisinya, dan memblokir lusinan busur pedang guntur gelap. "Tuan makam kematian, kamu," ucap leluhur hantu roh raksasa tidak pernah menyangka bahwa Tuan makam kematian begitu ganas sehingga dia akan menggunakan dirinya sendiri untuk menahan serangan Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Tuan makam kematian telah membiarkan mereka melarikan diri sebelumnya, ini hanya untuk menggunakan mereka sebagai tameng. "Tuan makam kematian bajingan itu," ucap leluhur hantu roh raksasa meraung, hatinya sangat marah dan penuh kebencian. Jika dia bisa berbalik dan memukulinya sampai mati, dia tidak akan mengikuti penguasa makam kematian hanya karena keserakahan. Tapi tidak peduli betapa dia menyesalinya saat ini, itu sudah terlambat. Pada saat ini, lusinan busur pedang guntur gelap yang diangkat oleh Qin Chen telah mendatanginya dengan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang ganas dan menakutkan yang terpancar membuat sekujur tubuhnya gemetar. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan beberapa suap esensi dan darah, dan perisai pertahanan setengah lingkaran dilemparkan olehnya. Pada saat yang sama, dia membawa dinding roh raksasa bersamanya untuk memblokir busur pedang guntur gelap Qin Chen, dan sosoknya bahkan mundur dengan keras. Namun begitu dia bergerak, dia merasakan kelesuan sesaat, seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam lubang lumpur. Pada saat ini, lusinan busur pedang guntur gelap yang dipukul oleh Qin Chen telah mengenai perisai roh raksasa dan perisai pertahanannya. Tanpa jeda, lusinan busur pedang guntur gelap membombardirnya, dan harta pertahanannya hancur berkeping-keping, itu menjadi rapuh seperti cangkang telur di bawah serangan Qin Chen. Leluhur hantu roh raksasa sangat ketakutan. Sebagai transenden rangkap 3, dia secara alami tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam domain luar angkasa Qin Chen. Jika dia tidak dapat keluar dari domain Qin Chen secara instan, kematian akan menunggunya. Dia dengan panik membakar asal-usul dan jiwanya, mencoba melepaskan diri dari domain luar angkasa Qin Chen, tetapi sebelum dia bisa melepaskan diri dari domain luar angkasa Qin Chen, lusinan busur pedang guntur gelap sudah membelah harta pertahanannya. Pemandangan yang bagus. Leluhur hantu roh raksasa bergumam, benar-benar tenggelam dalam niat membunuh yang diilhami oleh Qin Chen, dan busur pedang guntur gelap yang memenuhi langit langsung menembus tubuhnya. Asal-usul yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan tubuh leluhur hantu roh raksasa langsung tertusuk oleh busur pedang guntur gelap di langit. Jiwa yang memancarkan nafas kematian meluap. Itu adalah jiwa leluhur hantu roh raksasa yang langsung dimusnahkan oleh busur pedang guntur gelap yang ditampilkan oleh Chen Chen, dan berubah menjadi abu di tempat. Langit dan bumi meraung, dan penguasa wilayah terlarang dari alam tatanan abadi rangkap 3 jatuh. Seluruh tanah terlantar bergemuruh, seolah-olah sedang berduka. Guilong Guizu dan lainnya yang mati-matian membombardir labirin luar angkasa Qin Chen tercengang. Setelah Wan Ganshizun, penguasa daerah terlarang lainnya jatuh, dan dia jatuh hampir tanpa perlawanan, tetapi mereka, penguasa daerah terlarang, tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, jejak ketakutan muncul di hati semua penguasa kawasan terlarang yang hadir. Ternyata Qin Chen mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dia bunuh. Dia tidak hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Konyol kalau mereka masih berusaha menghentikannya, tapi sekarang mereka terjebak dalam labirin luar angkasa dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu.
Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menghentikan pihak lain?